Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un At-Tijaniyah karya Syekhuna Al-Imam Bah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-32. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul iman, bab iman. Huwa alladhi, dialah sesuatu yang yanha, melarang, mencegah orang anirtigabil dzunub, dari melakukan dosa-dosa, wal fawahishi, dan perbuatan-perbuatan keji. Maksud beliau adalah bahwasanya termasuk menambah iman kalau kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Berarti sebaliknya, kalau melakukan perbuatan-perbuatan dosa maka mengurangi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani, tidaklah berzina seseorang berzina, hina yazni, ketika berzina, wa huwa mu'min, dalam keadaan punya iman. Wala yashrabul khamra, dan tidak mungkin dia minum minuman keras, hina yashrabu, ketika minum, wa huwa mu'min, dalam keadaan punya iman. Wala yasriqu, dan tidaklah dia mencuri, hina yasriq, ketika mencuri, wa huwa mu'min, dalam keadaan punya iman. Wala yantahibu, dan tidaklah dia merampok, nuhbatan, dengan satu rampokan, yarfa'un nasu ilaih, yang para manusia mengangkat kepadanya, fiha, pada perampokan tadi, absarahum, pandangan-pandangan mereka, hina yantahibuha, ketika dia merampoknya, wa huwa mu'min, dalam keadaan punya iman. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah bahwa orang ketika sedang berzina maka dia sudah tidak punya iman. Nah, tidak punya iman di sini bukan berarti total tidak ada iman sama sekali, bukan. Tapi maksudnya tidak punya kamalul iman, kesempurnaan iman. Karena sudah kita bahas kemarin bahwa iman ada dua macam, ada aslu al-iman dan ada kamalul iman. Nah, yang di sini adalah yang dimaksud kamalul iman. Karena kalau tidak dikatakan di sini yang dimaksud kamalul iman, maka ini dalil akan bertentangan dengan hadis-hadis yang lain atau dalil-dalil yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala masih bisa memasukkan surga kepada orang-orang yang sudah pernah berzina, sudah pernah mencuri dan sebagainya, selama dia masih punya iman atau Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Kalau Khawarij, mereka memahami dalil seperti ini sesuai dengan tekstualnya. Jadi diartikan oleh orang Khawarij, wa huwa mu'min, dia tidak punya iman sama sekali total. Aslul iman enggak punya, kamalul iman enggak punya. Nah, menurut pemahaman seperti ini menyebabkan bertabrakan dengan dalil-dalil yang lain. Maka ringkasnya, zina itu menyebabkan kurangnya iman. Kalau menghindari zina, menambah iman. Minum minuman keras mengurangi iman, meninggalkan minuman keras menambah iman. Mencuri mengurangi iman, meninggalkan mencuri menambah iman. Merampok ini menyebabkan kurangnya iman, meninggalkan merampok menambah iman. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam hadis ini Rasulullah sebutkan bermacam-macam perbuatan dosa. Pertama zina, kemudian minum minuman keras, kemudian mencuri, kemudian merampok. Ini menurut para ulama adalah disebutkan beberapa macam tapi sudah mewakili perbuatan dosa yang lain. Kalau zina ini adalah menunjukkan dia mengikuti syahwat, maka semua dosa yang sifatnya mengikuti syahwat sudah terkena di sini. Minum minuman keras termasuk apa ini kekurangannya ini? Nah, maka semuanya sudah disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Masing-masing dari dosa-dosa yang lain ini sudah terwakili oleh perbuatan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian ada satu hadis yang menafsirkan hadis ini,
menunjukkan bahwa orang yang zina itu masih punya iman. Rasulullah bersabda, "Idza zana al-'abdu," apabila seorang hamba berzina, kharaja minhul iman, keluarlah darinya iman. Fakana 'ala ra'sih, maka iman itu berada di atas kepalanya, udah lepas ya. Kadzullah, seperti naungan ya, seperti awan atau payung yang ada di atas kepala. Fa idza aqla, kalau dia berhenti dari zina, raja'a ilaih, maka iman itu kembali lagi kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa dia masih punya aslul iman. Karena kalau aslul imannya lenyap, tidak mungkin dia punya iman lagi dengan sebab berhenti, tapi harus masuk Islam lagi, syahadatin. Nah, di sini Nabi tidak menyebutkan syahadatin. Begitu berhenti dari zina, sudah imannya apa? Balik lagi ya. Berhenti maksudnya berhenti, bukan berhenti melakukan perbuatannya, tapi berhenti atau bertobat dari perbuatan tersebut. Tapi kalau berhenti melakukannya sementara hatinya tidak bertobat, ya dia masih imannya masih lepas dari orang tersebut. Kemudian minuman keras ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain sebagai ummu al-khaba'ith, induknya perbuatan-perbuatan buruk. Demikian juga disebutkan oleh Nabi SAW dengan istilah lain, yaitu ini hadisnya ini, al-khamru ummul khaba'ith, minuman keras adalah induknya perbuatan jelek. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman, yang meminumnya tidak akan diterima salatnya 40 hari lamanya. Fa in mata wa huwa fi batnihi mata mitatan jahiliyah, kalau dia mati masih ada dalam perutnya minuman keras, matinya jahiliyah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Kemudian ada istilah yang lain, yaitu ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani, lafalnya bukan ummul khaba'is tapi ummul fawahish, induknya perbuatan-perbuatan keji. Kalau tadi khaba'ith, perbuatan-perbuatan busuk. Nah, dalam riwayat Tabarani yang ummul fawahish ini ada penjelasannya kenapa disebut sebagai induknya perbuatan-perbuatan keji. Rasulullah SAW bersabda, al-khamru ummul fawahish, khamr adalah induknya perbuatan keji, wa akbarul kabair, dan dosa terbesar. Man syaribaha, siapa yang menenggak minuman keras, waqa'a ala ummi, akhirnya zina terhadap ibunya sendiri, wa khalatihi, atau bibinya, wa ammatihi, atau bibinya dari pihak bapak. Nah, jadi maksudnya disebut induk dari perbuatan busuk karena menimbulkan perbuatan-perbuatan yang lain. Gara-gara mabuk kemudian membunuh orang, gara-gara mabuk kemudian merampok, gara-gara mabuk kemudian berzina dan sebagainya. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah SAW sebutkan kata-kata nuhbatan, merampok, yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum, di mana ketika merampok tadi manusia pada mengangkat pandangan mereka ke arah orang yang merampok tersebut. Ini maknanya apa? Ini ada dua tafsiran dari para ulama. Tafsiran yang pertama, ini maksudnya yang dirampok ini sesuatu yang istimewa atau yang mahal harganya. Nah, saking mahal harganya sampai semua orang itu melihat kepada perampokan tersebut. Kalau hanya ngerampok roti, insya Allah nggak ada yang melihat, Pak. Karena apa? Roti gampang dicari ini. Tapi ini sesuatu yang istimewa, yang mahal harganya. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Merampok sesuatu yang mahal harganya, yang merugikan banyak orang, triliunan atau miliaran. Kemudian tafsiran yang kedua, manusia melihat kepadanya, itu maksudnya dia tidak punya malu lagi. Jadi orang merampok yang tidak punya malu itu lebih jelek daripada orang yang mencuri masih punya malu. Dia mencuri sembunyi-sembunyi, kemudian menutupi wajahnya dengan helm, itu masih punya malu. Meskipun perbuatannya tetap jelek ya, tapi malunya itu masih bagus. Nah, ini yang merampok tanpa malu sama sekali. Bahkan dia suka kalau dia terkenal sebagai perampok yang handal. Nah, maka ini mengumpulkan dua keburukan, keburukan merampok dan keburukan tidak punya malu sama sekali. Maka di sini disebutkan hanya 4 perbuatan dosa ya, tapi menurut para ulama adalah apa? Sudah mewakili dari dosa-dosa yang lain. Saya bacakan, mungkin di sini ada teksnya. Nah, ini tanbih. Asyara ba'dul ulama, para ulama, sebagian ulama menunjukkan ila anna ma fi hadzal hadis tanbihun ala jami'i anwa'il ma'asi. 4 contoh ini adalah sudah mewakili maksiat-maksiat yang lain.
Zina itu adalah syahwat, maka semua perbuatan maksiat yang bersifat syahwat itu sudah tercakup di sini. Kemudian sariqah, mencuri, ini menunjukkan dia rakus terhadap dunia. Sehingga setiap perbuatan yang rakus terhadap dunia sudah terwakili di sini. Kalau minuman keras, ini menunjukkan bahwa dia menghalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala perbuatan dosa yang menghalangi dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah terwakili di sini ya. Menurut saya termasuk musik-musik dan sebagainya ya. Karena biasanya konser gitu, terus kemudian mereka lalai dari salat dan sebagainya, lalai dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian intihab, ini merampok tadi, ini menunjukkan bahwa dia tidak punya malu kepada manusia. Nah, semua perbuatan yang bersifat tidak memiliki malu ini sudah terwakili oleh hadits ini. Juga jam'ud dunya, mengumpulkan dunia dari selain yang halal, itu sudah terwakili dari kata-kata merampok ini. Kita lanjutkan bab yang ke-33, babun uqubatu, hukuman kepada may ya'muru bil ma'ruf, orang yang melakukan amar ma'ruf, wala ya'ti, tetapi tidak melakukan perbuatan ma'ruf tadi. Ini bab sebelum kita bicarakan, ada satu istilah bahasa yang perlu kita garis bawahi ya. Kata-kata ata ya'ti, ini sering kali diartikan mendatangi, tapi yang dimaksud di sini apa? Melakukan. Nah, maka kalau ada kata-kata dalam Al-Quran ya'ti atau yu'ti diartikan melakukan, itu tidak salah. Memang itu ada dalam atau dikenal dalam bahasa Arab. Saya kasihkan contoh satu saja. Walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang mereka itu yu'tuna, memberikan ma atau, apa yang mereka berikan. Nah, ini ada dua tafsiran di sini. Tafsiran pertama, memberikan apa yang mereka berikan maksudnya sedekah. Karena namanya memberikan itu berarti bersedekah. Tafsiran yang kedua, yu'tuna ma atau maksudnya amal soleh. Apapun, baca Quran itu ya yu'tun, sholat itu ya yu'tun, apapun perbuatan baik adalah yu'tun. Karena yu'tun di sini diartikan mendatangkan, yaitu mendatangkan amal soleh. Maka di sini tafsir Ibnu Abi Zamanin, kalau kita buka, beliau mengatakan tafsirnya Hasan qala kanu ya'maluna ma 'amilu min a'malil birri, mereka melakukan amal-amal yang baik. Nah, itu tafsiran dari yu'tuna ma atau. Wa yakhafuna an la yunjiyahum dzalika min adzabi rabbihim, tapi mereka khawatir bahwasanya amal baik mereka belum bisa menyelamatkan dari siksa neraka. Itulah makna dari kalimat yang tadi ya, wa qulubuhum wajilatun, mereka sudah melakukan amal baik tapi hatinya masih takut. Kenapa? Karena khawatir bahwa amalnya tidak diterima oleh Allah. Kalau amalnya nggak diterima oleh Allah, otomatis tidak bisa menyelamatkan dari siksa neraka. Ini orang-orang baik seperti ini. Tidak yakin 100% bahwa amal diterima, tidak, karena kita nggak tahu apakah amal kita diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tafsir Baghawi mengartikan yu'tuna ma atau itu sedekah. Nah, kembali ke sini, wala ya'ti, dan dia tidak mendatangi perbuatan baik, maksudnya tidak melakukan perbuatan baik tadi. Maka maksud bab ini adalah termasuk menambah iman adalah kalau kita amar ma'ruf plus melakukan apa yang kita perintahkan. Maka amar ma'ruf sendiri sudah menambah iman, apalagi melakukan ma'ruf yang kita perintahkan, tambah menambah iman lagi. Misalnya kita menghasung puasa Senin Kemis, nah itu sudah menambah iman. Kita praktekkan, tambah iman lagi, ini maksud beliau. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yu'ta akan didatangkan birrajul seseorang yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, fayulqa, lalu dia dilempar finnar, di neraka, fatandaliku, lalu brodollah atau keluarlah aqtabu, usus-usus batnihi, perutnya, fayaduru biha, lalu dia berputar-putar dengan usus tadi, kama yadurul himar, sebagaimana berputarnya keledai, birroha, dengan alat penggiling gandum ya. Nah, biasanya alat penggiling gandum kan diputar oleh manual waktu itu ya, masih dengan keledai ya. Keledainya muter maka alatnya muter ya, mungkin sekarang masih ada di desa-desa ya. Fayujtami'u ilaihi, maka kumpul kepada orang tadi ahlun nar, penghuni neraka, fayaquluna, maka mereka bertanya, ya fulan, wahai fulan, malaka, kenapa kamu kayak begitu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf, bukankah kamu di dunia amar ma'ruf wa tanha 'anil munkar, nahi munkar? Fayaqulu, maka dia menjawab, bala, iya, qad kuntu amru bil ma'ruf, saya dulu melakukan amar ma'ruf, wala atih, tapi enggak pernah melakukan. Wa anha 'anil munkar, saya melarang dari yang munkar, wa atih, tapi saya malah
melakukannya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka ini dalil bahwasanya orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tetapi tidak pernah melakukannya, maka dihukum oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi di sini seringkali terjadi talbis iblis, Pak. Talbis iblis. Yaitu iblis memberikan pemikiran rancu kepada kita. Ada orang berbuat mungkar, kemudian kita mau nahi mungkar, kemudian iblis masuk. Nggak usah nahi mungkar, kamu aja juga masih punya kemungkaran. Akhirnya kita diamkan kemungkaran tadi. Udahlah, saya mengurusi diri saya sendiri, nggak usah ngurusi orang lain. Nah, ini talbis iblis namanya. Sama aja ketika dakwah itu siapa? Iya, dakwah tetap harus dilakukan meskipun kita belum sempurna, tapi tetap harus melakukan. Jadi bukan salah ketika kita itu melakukan nahi mungkar sementara kita sendiri masih melakukan kemungkaran, bukan salah. Kewajiban kita memang kalau melihat kemungkaran adalah mengingkari. Masih punya kebaikan satu ketika dia nahi mungkar. Kalau dia tidak nahi mungkar, keburukannya berarti dua. Tidak nahi mungkar itu buruk, kemudian melakukan kemungkaran juga buruk. Maka manusia ada yang mengumpulkan dua keburukan, ada yang mengumpulkan satu keburukan, ada yang meninggalkan dua keburukan, ada yang meninggalkan satu keburukan dari dua ini tadi. Sehingga ada 4 macam manusia. Nah, maka talbis iblis seperti ini jangan sampai masuk pada diri kita. Sama Zaid ini kira-kira ibunya itu yang Zainab yang diceraikan di dalam Quran itu atau bukan ya? Usamah bin Zaid. Nah, ini Zaid yang disebutkan dalam Quran memang. Tapi istrinya bukan Zainab, Pak. Istrinya, maksud antum yang diceraikan yang yang asalnya itu. Iya betul. Ini Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Istrinya adalah Zainab binti Jahash. Ini sepupu Nabi SAW. Nah, setelah diceraikan kemudian dinikahkan dengan ibunya Usamah ini. Ibunya Usamah ini kan seorang budak Habasyi, kemudian dimerdekakan ya. Namanya siapa itu? Ummu Aiman. Nah, kemudian Usamah ini akhirnya dia hitam karena ibunya hitam. Kalau Zaid ini kan putih. Nah, makanya Zaid sama Usamah ini kalau berjalan kayak lapis legit gitu. Satunya putih, satunya hitam. Sehingga orang-orang mencela, ini bapak anak kok beda. Nah, Usamah ini ibunya adalah Ummu Aiman. Maka dia mengikuti Habasyahnya atau hitamnya Ummu Aiman. Aiman itu pelayan Nabi yang ngasuh Nabi ya? Iya, pengasuh Nabi SAW. Ummu Aiman hadinah istilahnya, yaitu orang yang mengasuh Rasul SAW. Dalam hadis yang dhaif disebutkan Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Tapi ini dhaif karena mursal. Berarti itu nikahnya sebelum Madinah ya? Nikahnya. Nah, kalau masalah sejarah saya lemah Pak. Jadi masalah tanggal saya nggak tahu. Sebagai panglima itu kan umur 17-an. Iya. Menurut Nabi itu pada saat itu sekitar 7 Hijriah kan itu. Iya, berarti di Mekah. Tapi pasnya nggak ngerti saya. Demikian juga dalam hadis yang dhaif, man sarrahu ayatazawwaj imra'ah min ahli jannah falyatazawwaj Ummu Aiman. Siapa yang senang untuk menikahi penghuni jannah, maka nikahilah Ummi Aiman. Ini hadisnya juga dhaif karena mursal. Nah, maka hadis tentang Ummu Aiman yang sahih saya belum pernah mengetahui. Cuman bahwasanya beliau ahli jannah ini enggak diragukan ya, termasuk sahabat Nabi SAW yang mulia. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil satu faedah bahwasanya kemungkaran itu atau kebaikan itu ada 2 macam. Kebaikan yang wajib untuk dilakukan dan kebaikan yang tidak wajib untuk dilakukan. Maka kalau seseorang memerintahkan yang ma'ruf tapi yang tidak wajib untuk dilakukan, dia sendiri tidak wajib untuk melakukannya sama sekali. Misalnya saya ceramah tentang fadilah puasa sunnah, tapi belas saya tidak melakukan puasa sunnah. Ini nggak termasuk yang diancam dalam hadis ini. Karena meninggalkan puasa itu memang sudah boleh, tidak masalah. Tapi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang wajib dilakukan, dia malah tidak melakukan. Sesuatu yang haram untuk dilakukan, malah dia melakukan. Itu yang dimaksud di sini. Nah, maka supaya tidak rancu, hal-hal seperti ini perlu dijelaskan apa yang dimaksud ma'ruf yang di dalam hadis ini. Karena ma'ruf ya semua perbuatan yang baik, baik itu wajib maupun sunnah, semuanya masuk di sini. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa
ada orang-orang yang ahli surga tetapi dia asalnya masuk neraka dulu. Ini adalah orang muslim karena dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan orang muslim nasib akhirnya pasti akan masuk surga nih. Tapi ternyata dia sudah masuk neraka terlebih dahulu sebagaimana disebutkan di sini. Nah, maka akidah Ahlus Sunnah adalah bahwa orang muslim masuk neraka itu jelas ada. Adapun yang mengatakan tidak ada orang muslim masuk neraka dulu kemudian surga, kalau surga ya surga tok, neraka tok, ini sama sekali bukan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahkan hadis sahih menyebutkan istilah al-jahannamiyun, orang-orang yang bekas masuk jahanam. Riwayat Bukhari, Pak. Nah, masa riwayat Bukhari kita ingkari? La yusibanna nasan saf'un minan nari, sungguh betul-betul akan mengenai jilatan api neraka kepada manusia, uqubatan bidunubin, karena dosa-dosa amiluha, thumma yudkhiluhumullahu al-jannah bifadli rahmatihi, lalu masuk jannah karena rahmat Allah, fayuqalu lahum, disebut jahannamiyun. Nah, maka hadis-hadis seperti ini sangat banyak, bisa dikatakan mutawatir maknawinya, sehingga kalau mengingkari masalah ini jelas dia pemikirannya bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. 34. Babu athari dzunub, bab bekasnya dosa fi qalbil abd, pada hati seorang hamba. Maksud beliau adalah termasuk yang menambahkan iman adalah meninggalkan dosa-dosa. Maka kalau melakukan dosa selain imannya berkurang, juga hatinya menjadi gelap gulita, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada ayat apa? Kalla bal rana menutupi ala qulubihim, pada hati mereka, maka nuyaksibun, apa yang mereka lakukan. Ini maksudnya adalah maksiat. Jadi maksiat menyebabkan hatinya ada titik hitam. Nah, titik hitam itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, nuqtatun sauda. Innal abda idza akhta'a khati'ah, seorang hamba kalau melakukan dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtah sauda, ada titik hitam. Fa in huwa naza', kalau dia mencabut, wastaghfara, istighfar, taba, tobat, suqila qalbuh, jernih lagi hatinya. Tapi kalau dia mengulang lagi, maka tambah lagi hitamnya, hatta ta'lua, sampai memenuhi semua hatinya tadi. Wa huwa rana, kalau sudah penuh itulah yang disebut sebagai rana tadi. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis riwayat Tirmidzi hasan. Anil Harits bin Suwaid qala haddatsana Abdullah bin Mas'ud bi haditsain. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan dua hadis. Ahadihima, salah satunya, an nafsihi, dari dirinya sendiri, dari ucapannya. Wal akhar, adapun yang kedua, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Nah, di sini oleh Mbah Ghazali diringkas, yaitu cuma satu saja, yaitu yang dari ucapan beliau. Qala Abdullah, berkata Abdullah, berarti ucapan beliau sendiri ini. Innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, yara dzunubahu, melihat dosa-dosanya, ka'annahu fi asli jabal, seolah-olah dia ada di bawah suatu gunung, ya, di bagian dasar satu gunung. Yakhafu, dia khawatir, ayyaqa alaih, bahwa gunung itu jatuh kepadanya. Wa innal fajir, dan sesungguhnya orang yang pelaku dosa, maksudnya orang munafik ini, yara dzunubahu, dia melihat dosa-dosanya, kadzubabin waqa'a ala anfih, seperti lalat yang ada pada hidungnya. Qala bihi hakadha, dia mengusirnya dengan tangannya seperti ini. Fatara, lalu sudah terbang. Nah, di sini beliau mengatakan rawahu Tirmidzi, tapi sebenarnya ada juga dalam Sahih Bukhari. Jadi terlewat bagi beliau penyebutan Imam Bukhari, karena Imam Bukhari lebih sahih daripada Tirmidzi, sehingga lebih berhak untuk disebutkan. Untuk terjemahnya masih Tirmidzi atau sudah Bukhari, Pak? Ada yang buat terjemah nggak? Nggak ada yang buat terjemah ya? Menjelang bab munafik, karena setelahnya munafik. Ngomong apa? Haram itu
lebih banyak yang banyak haram, sedikit pun yang haram. Mengapa tadi menjelaskan negeri roti karena kan memperbolehkan yang kecil itu. Sebenarnya bukan seolah-olah memperbolehkan ya. Jadi mungkin contohnya yang kalimatnya kurang pas sehingga memunculkan itu. Tapi maksudnya membandingkan antara mengambil sesuatu yang remeh dengan mengambil sesuatu yang besar. Dosanya tetap bertingkat-tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang merampok 1 miliar, tentu saja dosanya berbeda dengan orang yang merampok 1.000, tetap haram. Gimana takhrijnya? Tetap Tirmidzi. Nah, ya. Ahmad. Nah, kalau Ahmad itu hanya tambahan saja sebenarnya. Yang lebih inti kan antara kutubus sittah ya. Imam Ahmad enggak termasuk kutubus sittah. Nah, di sini yang disebutkan hanya perkataan Abdullah bin Mas'ud. Berarti ini adalah bukan hadis Nabi, bukan hadis marfu, tapi istilahnya hadis mauquf ya. Nah, adapun yang hadis nabinya itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi Bukhari hanya menyebutkan satu ucapan, Tirmidzi juga satu ucapan, kemudian Imam Muslim menyebutkan yang hadis nabinya. Saya tampilkan hadisnya Imam Muslim. Dan di sini lebih lengkap. Harith bin Suwaid mengatakan, saya masuk kepada Abdullah, saya menjenguknya ketika dia sakit. Jadi maksudnya menyampaikan 2 hadis itu pas sakit tadi ya. Satunya dari ucapan beliau, satunya dari sabda Nabi SAW. Nah, yang dari Nabi ini, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihil mu'min. Allah sangat gembira dengan tobat yang dilakukan hamba mukmin. Min rajulin fi ardin dawiyatin mahlikatin, daripada seseorang yang berada di tanah yang dawiyah. Dawiyah itu yang kosong kayak padang pasir gitu. Mahlikah yang membinasakan. Ma'ahu rahilatuh, dia bersama untanya. Ya. Di dalam kendaraannya ada makanan, ada minuman. Nah, dia tidur, kemudian bangun-bangun sudah hilang kendaraannya. Dia cari-cari sampai kehausan nggak ketemu. Akhirnya putus asa, dia mengatakan saya balik saja, saya tidur di tempat sini sampai mati. Akhirnya dia letakkan kepalanya untuk menunggu kematian. Begitu bangun, tiba-tiba ontanya sudah di depan dia, bekalnya masih utuh, makanan minuman utuh. Nah, kata Nabi, fallahu, Allah itu lebih senang terhadap tobat seorang hamba daripada orang tadi ketika menemukan kendaraannya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, saking senangnya orang tadi itu memuji Allah dengan kebalik. Allahumma anta abdi, ya Allah kamu betul-betul hamba saya, wa ana rabbuk, saya betul-betul Tuhanmu. Nah, saking senangnya sampai kebalik begitu. Maka hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya tobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disukai sekali orang melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah memuji orang-orang yang tobat dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 22. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian di dalam jannah, dalam surga itu ada pintu namanya Babu Taubah. Babu At-Taubah. Maka orang-orang yang tobat nanti akan masuk surga lewat pintu tersebut. Bisa dicari di sini ya, syarahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, waqad jaa dzikru baqiyati abwabil jannah tsamaniyah. Sudah disebutkan nama-nama pintu jannah yang 8. Fi haditsin akhar, pada hadis yang lain. Ada Babu Taubah, ada Babul Kadhimin al-Ghaidha, ada pintu tobat, ada orang yang menahan marah, wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Ini satu pintu ya. Kemudian pintu berikutnya Babur Radin, orang-orang yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadhihi sab'atu abwab, maka ini totalnya 7 pintu. Karena ada 4 pintu yang disebutkan dalam satu hadis ya. Pintu salat, pintu jihad, pintu puasa, pintu sedekah. Kemudian tambah tobat, kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, kemudian radin. Nah, berarti masih kurang satu lagi. Satunya yaitu adalah al-babul aiman, pintu yang kanan dari surga. Ini semuanya berarti totalnya ada 8 pintu. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama,
fadilahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena dia semangat menyampaikan ilmu meskipun dalam kondisi sedang sakit nih. Dan ini jarang orang memiliki semangat seperti ini. Imam Abu Hanifah juga begitu, dalam kondisi sudah hampir wafat dia masih bertanya kepada muridnya satu masalah. Nah, maka ditanya, apakah sebelum wafat engkau masih menyempatkan masalah ilmu wahai imam? Maka beliau katakan, nggak akan berhenti dari ilmu sampai datang kematian. Nah, mari kita seperti itu. Jadi Masya Allah, panjenengan sudah sepuh-sepuh masih ngaji seperti ini juga menunjukkan apa? Semangat yang tinggi. Ini mudah-mudahan sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang maksudnya kata-kata Abdullah itu hampir sama dengan hadis yang sampai Nabi juga. Ya, ada kaitannya Pak. Karena tadi kan bicara tentang tobat ya. Nah, kemudian di sini bicara tentang dosa, dzunubah. Yarhamkallah. Jadi Abdullah bin Mas'ud melengkapi ya, sabda Nabi tadi. Kalau orang mukmin itu pasti tobat. Kenapa? Karena dia takut terhadap dosanya. Tapi kalau tidak tobat, nah, tanda-tanda munafik. Jadi seolah-olah setelah beliau menyampaikan hadis Nabi, kemudian beliau menambahkan. Dan ini biasa, para sahabat melakukan seperti itu. Saya kasih contoh misalnya, Abu Hurairah menambahi sabda Nabi SAW ketika menyampaikan hadis tentang fadilah wudu. Rasulullah bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan cemerlang wajah, cemerlang kaki tangan gara-gara wudu. Nah, sampai di sini sudah titik sabda Nabi. Sehingga ini mestinya kurungnya taruh di sini, ini salah. Nah, kemudian Abu Hurairah menambahkan, siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan cemerlang wajahnya, hendaklah dia lakukan. Oh, itu tahu. Tambahan ini, tambahan. Kok taunya tambahan bagaimana? Dua. Pertama, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, perawi hadis ini Nu'aim Mujmir ini, dia mengatakan, saya tidak tahu apakah kalimat faman ini tambahan dari Abu Hurairah ataukah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dia sendiri ragu-ragu, ini sabda Nabi atau bukan? Kemudian yang kedua, ini kalimat menunjukkan bukan sabda Nabi karena tidak fasih. Ghurratahu, cemerlangnya wajah. Memang wajah itu bisa diyutila, memang wajah itu bisa diluaskan, kan nggak bisa, wajah kan terbatas. Sehingga orang kalau berwudu mau diluaskan kemana lagi? Ke telinga, ini bukan wajah. Nah, Abu Hurairah itu kalau wudu prakteknya sampai ke tengkuk, karena supaya luas nih. Nah, padahal ghurran ini adalah untuk wajah saja. Tengkuk itu sudah bukan termasuk ghurrah. Maka para ulama mengatakan ini nggak fasih ini. Nah, Nabi nggak mungkin nggak fasih. Sehingga sudah ketahuan ini bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi nih, satu lagi. Yaitu hadis Nabi ditambahi oleh perawi hadis tanpa dia menambahkan kata-kata saya berkata, tapi langsung lanjut nih, sehingga orang bingung ini termasuk sabda Nabi atau yang bukannya. Itu tidak termasuk menyampaikan sesuatu yang bukan dari Nabi itu. Bukan Pak, karena dia sendiri niatannya bukan sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Tapi di sini sudah pas apa kurungnya. Afdalus shadaqah ma taraka ghina. Sedekah yang paling baik itu yang meninggalkan kecukupan bagi pelakunya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah dengan orang yang engkau tanggung nafkahnya. Nah, sampai di sini kemudian Abu Hurairah nambahkan, taqulul mar'ah, seorang istri boleh berkata, ada kalanya engkau beri makan saya, ada kalanya engkau cerai saya. Kalau nggak bisa ngasih makan saya ceraikan saja, supaya saya dinikahi oleh orang yang bisa memberi makan saya. Nah, budak juga begitu, tolong kasih makan saya dan saya bisa dijadikan pekerja, nggak apa-apa, yang penting saya kasih makan. Kalau nggak dikasih makan ya saya nggak mau kerja. Kemudian anak juga begitu, at'imni, berilah makan saya wahai bapak, ila man tad'uni, kepada siapa lagi engkau akan meninggalkan saya. Ini maksudnya menjelaskan kata-kata ta'ul tadi. Yang ditanggung itu siapa? Istri, kemudian budak, kemudian anak. Nah, maka penjelasan berikutnya adalah perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemampuan suami, Pak.
Kemampuan suami betul, itu ada dalam Quran. Pada surat apa, Pak? Kalau nggak mampu, At-Tolak ya. Ya kalau nggak mampu sesuai dengan kemampuannya. ya itu Apa ayatnya itu? taruh di keluarga orang La yukallifullah. ulang. Iya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya kalau suaminya itu duitnya banyak, ya kasih nafkah sesuai kemampuan dia. Kalau duitnya sedikit, ya sudah sesuai dengan kemampuan dia. Tapi kalau tidak ngasih sama sekali, itu istri boleh minta cerai. Kalau sudah dikasih dan sudah cukup, tidak boleh dia minta yang lebih. Misalkan mampunya tahu, ya nggak boleh minta daging, karena tidak wajib makan daging kan. Baik, sampai di sini dulu. Tidak berlebihan. Berlebihan tidak boleh dalam segala hal. Walaupun cukup atau memberikan hal yang banyak, tapi memberikan rezeki atau nafkah pada istri kan juga harus ya seperlunya. Ya, berlebihan dalam segala hal tidak boleh, dan itu disebut oleh Nabi sebagai israf. Dalam hadis yang lain disebut saraf, tapi dalam Jami' Ushagir ini namanya israf. Saya tampilkan nih. Kulu washrabu, makan minum, tasaddaqu sedekah, walbasu berpakaian, fi ghairi israf, tapi jangan berlebihan. Wala makhilah, jangan sombong. Sedekah pun nggak boleh berlebihan, Pak. Sedekah sampai kita jadi fakir, nggak boleh. Kembali Monggo kalau ada tambahan, monggo. tentang taubat saja. Nggih. Ada orang yang curhat, saya sudah taubat, umat lagi Pak, sama dengan 3 kali umat lagi. Keempat, alhamdulillah sembuh. Bagaimana kondisi atau posisi orang itu? Ada hadisnya itu. Rabban yaghfiru, innallaha la ya'jabu inna abdan asaba dhanban. Ada seorang hamba melakukan dosa, lalu dia mengatakan, ya Allah, saya berdosa, tolong ampuni. Maka Allah menjawab, hambaku ini tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Ya sudah, saya ampuni hambaku ini. Thumma makatha masya, kemudian dia tinggal beberapa lama, kalah lagi sama dosanya, sama syahwatnya, dosa lagi yang kedua. Maka dia menyesal lagi, ya Allah, saya melakukan lagi, ampuni saya. Allah jawab yang sama, hambaku tahu kalau Rabbnya ini bisa mengampuni dosa dan bisa menyiksa, saya ampuni lagi. Thumma asaba dzanban, ketiga nih. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya dosa lagi nih. Allah jawab sama lagi. Kemudian terakhir Allah katakan, qad ghafartu li abdi, ya sudah, saya ampuni hamba saya, falyamal ma syaa, silahkan melakukan apapun, silahkan, pasti akan saya ampuni terus. Tapi jangan digunakan sebagai alasan, wah berarti terus wae. Itu namanya taghtaru, itu namanya tertipu. Nah, tertipu itu juga dilarang oleh Nabi dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, man tawaddo, siapa yang berwudu seperti wudu saya, kemudian datang ke masjid, sholat 2 rakaat, duduk, pasti diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Terakhir beliau mengatakan, wala taghtaru, jangan ketipu. Kalau dia meremehkan, ketipu. Nah, makanya bedanya tadi antara muslim dengan munafik. Kalau munafik itu meremehkan dosa, alah nggak apa-apa, Allah itu kan maha pengampun, selanjutnya nggak apa-apa. Kalau muslim nggak, dia betul-betul ingin berhenti, tapi ketika kalah dengan nafsunya, akhirnya melakukan lagi, maka setelah itu dia nyesel lagi. Maka kalau muslim ada penyesalan, kalau munafik nggak ada penyesalan. Itu perbedaannya. Ada lagi, monggo? Ustaz, hadis tentang bid'ah itu yang lafaznya $10 finnar itu apakah tambahan dari riwayat itu? Itu sahih menurut Imam Ibnu Taimiyah. Bukan dari tambahan rawi, tapi hadis Nabi SAW. Mungkin kalau ada ulama yang mengatakan tambahan rawi, mungkin ya. Tapi kalau Ibnu Taimiyah mengatakan sahih dari Nabi. Memang kalau yang di Sahih Muslim tanpa itu ya. Kita tampilkan coba ya, yang di Sahih Muslim ini.
kullu muhdatsatin bid'ah. Oh, Muslim nggak ada malan. Khairul hadi. Oh, nggak ada juga. Apa lafalnya ya? Nah, ini Sahih Muslim nih. Wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Cuma gitu aja. Tidak ada wa kullu dhalalatin finnar. Yang finnar itu yang di riwayat Nasai. Kalau bid'ah hasanah sama bid'ah dolah itu. Contohnya apa, Pak? Bid'ah hasanah ini. Itu ada Fathul Bari. Dari perkataannya Imam Syafi'i. Bid'atani, udah tahu dulu nih. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua macam. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang sesuai sunnah terpuji, yang menyelisih sunnah tercela. Di masa Nabi nggak ada pesantren kayak gini, Pak. Madrasah ini bid'ah ini. Kalau ngaji betul-betul seperti di masa Nabi ya di masjid. Dan nggak ada tingkatan ini naik kelas, tidak naik kelas. Bid'ah itu semua. Kemudian kalau mau naik harus tes dulu. Oh, Nabi nggak pernah begitu. Bayar lagi sekarang. Bayar. Pakai seragam nggak ada kan dulu. Nggak enggak. Saya pernah mendengar setiap kata-kata dulu kan setiap pasti ada istilahnya, entah di hadis lain atau di hadis lain. Sebenarnya bukan setiap kulu pasti ada istisnanya, tapi likulli qaidah mustathniyat. Setiap kaidah seringnya punya pengecualian. Jadi bukan selalu betul-betul ya, tapi maksudnya seringnya ada pengecualian. Nah, termasuk yang tadi kullu bid'ah dhalalah, setiap bid'ah sesat, yaitu bukan betul-betul semua. Kalau dia itu sesuai dengan sunnah Nabi, nggak ada masalah. Azan tidak pakai mic zaman dulu. Nah, ketika kita azan pakai mic sesuai sunnah Nabi tidak. Menurut panjenengan sesuai apa betul? Menurut saya sesuai. Saya yang relevan, Mas. Pripun? Masih ada kebaikannya biar orang Banten bisa. Iya, ada kebaikannya. Tapi apakah sesuai dengan sunnah Nabi? Sesuai. Karena Nabi mengatakan kalau kamu azan keraskanlah suara. Nah, mic itu kan mengeraskan suara. Alasannya mengikuti zaman. Mengikuti zaman. Nah, apakah menyelisih atau tidak? Kalau menyelisih ya nggak boleh. Kemungkinan antum a'lamu bi-umuri dunya. Nah, ini bukan masalah dunia, Pak. Azan masalah agama nih. Masalah dunia silahkan, HP dan sebagainya silahkan. Nggak dibahas. Jadi ini cuma bahas masalah agama aja. Masalah dunia silahkan. Tanpa batas. Apa? Baiknya mic itu pakai nggak? Pakai, karena sesuai sunnah. Kalau khutbah Jumat dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Di luar bahasa Arab. Di luar bahasa Arab sesuai sunnah tidak itu? Kalau menyebar luas inti dari nasihat kan memberikan nasihat ya. Inti dari khutbah memberikan nasihat. Nah, kalau pakai bahasa Arab malah menurut saya tidak sesuai sunnah Nabi karena orang nggak paham. Tapi ada yang menggabungkan dua kebaikan, seperti saudara kita LDI itu, khutbah Jumatnya pakai bahasa Arab, kemudian setelah salat Jumat diterjemahkan. Tapi malah nggak sesuai sunnah karena jadi khutbahnya dua kali. Nah, menurut saya itu termasuk yang bid'ah. Menurut saya lah ya. Kenapa? Karena khalafah, tidak sesuai sunnah. Nah, khutbah malah dua kali gimana? Sekali aja pakai bahasa yang dipaham selesai. Terus tantangan segitu. Enggak, Pak. Banyak tuh yang biasa
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti itu ya. Salam ya benar apa ya? Ada ulama yang pakai itu apa ya? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Jadi begini ya Pak, ada wirid itu yang baku, yang tidak boleh diubah-ubah. Ada wirid yang tidak baku, sehingga dengan makna nggak masalah. Nah, salam ini termasuk yang wirid baku atau tidak? Yang saya paham tidak. Karena Nabi kadang-kadang assalamualaikum, kadang-kadang assalamualaika, kadang-kadang salamun alaikum. Nah, bermacam-macam. Maka kalau ditambahi ta'ala nggak ada masalah menurut saya. Dan itu guru-guru saya juga memakai. Jadi kadang dalam kajian begini pakai ta'ala. Pripun Pak? Ada yang belum tahu terus itu. Ya, dia ketat dalam hal mengikuti Nabi, tapi mungkin belum paham secara hukum. Ketatnya bagus, tapi belum pahamnya kurang bagus. Semestinya bertanya, kok nambah ngono ki piye kuwi? Nah, mestinya begitu. Nah, dijelaskan bisa. Tapi kalau adzan jangan ditambah. Nanti seperti kata-kata saya dina Ustaz. Lah ya makanya ada yang baku, ada yang tidak. Yang baku jangan ditambah. Allahu Ta'ala Akbar, jangan. Kenapa untuk salam boleh, kenapa untuk adzan nggak boleh? Yang adzan itu baku. Buktinya dari dulu Nabi adzan nggak pernah berubah. Lagi Ustaz, yang lebih parah lagi bukan rasanya saudara kita berjangkau. Walau dolin, rohbili wali jaya amin. Itu sebenarnya ada hadisnya, cuma dhaif. Jadi nggak usah diamalkan. Bagaimana Ustaz? Kalau saya itu orang berbili amin kan? Di mana? Saya kan berbili amin. Saya kan berbili amin dalam saya. Tidak ada waliwa? Oh gitu ya. Saya malah lupa saya. Ada di. Ya, apa saya dilarang ada itu. Itu kan di fikih mazhab Syafi'i. Robi pilih ada amin. Tapi enggak pilih wali ya amin. Ini bukan amin kampanye loh ya. Maaf udah. Di kitab apa antum tadi bilangnya? Di Sayyidul Anam. Sayyidul Anam. Oh, Mbak, yang bagus tadi itu ya. Robi amin. Ya Rabbi firli amin, tidak pakai apa? Wali walidayya. Tapi tidak diamalkan saya bingung. Iya, nggak perlu diamalkan karena hadisnya dhaif. Nah ini wa yusannu ta'min ay qauluhu amin bit takhfif wal mad wa husnu ziyadah rabbil alamin akibaha amin ya rabbal alamin walau kana malam siwa rabbi ighfirli ya rabbi ighfirli aja, nggak ada tambahan. Ya, ada lagi tambahan, monggo silakan. Ini ya, antara ayat ini apa ini ada Pak Akhodah Mutufan Wahum itu betulnya gimana? Pak Akhodah Mutufan Wahum Zalimun berapa Pak? Betulnya ayat gimana? Ini kan ada seorang dari Israel disampaikan ke Gaza itu narasi tentara Israel mengutarakan ayat Quran. Betulnya ayat gimana? Walaqad arsalna Nuhan ila qaum, ini kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fa akhadhahumut tufan. Tufan itu segala sesuatu yang membinasakan. Maka dalam hal ini adalah banjir bandang. Wa hum zalimun, mereka zalim maksudnya kafir. Ini dipotong berarti ya? Ya, ini kan kisah aja, kisah Nabi. Ini ada selebaran dari Israel yang menetapkan Al-Quran untuk membaca ayat Al-Quran dan melemparkannya ke jalur Gaza itu. Ayatnya betul ya? Pak ada Mutufan nggak ada kaitannya dengan Israel sama sekali. Nggak tahu mereka pakai apa. Ayat ini Pak, ayat ini. Ya, Pak ada Mutufan. Surat Ankabut ayat 14. Monggo silakan. Mendapat sebagian saudara kita ini
menganggap sudah masuk neraka nggak pengeluaran dengan firman Allah surat Al-Araf 40 itu akal nggak? Apa? Yang menganggap bahasanya kalau orang sudah masuk Iya, gimana? melanggar padahal di situ ada Gimana? yang itu ya. Fisamil khiyat itu kan masuk Iya, di fisamil jarum. khiyat. Gimana pertanyaannya? Pendapatnya itu kalau sudah masuk neraka ya juga mungkin keluar gitu. Gimana pertanyaannya? Pertanyaan antum? Enggak, orang Islam mereka menghukumi orang Islam yang istilahnya berbuat dosa dan masuk neraka itu enggak mungkin. Iya, itu paham khawarij. Gitu. Itu Khawarij ya? Paham khawarij. Padahal itu di apa ya? Teman-teman kita itu ternyata pemahaman masih ada seperti itu gitu. Orang yang memahami seperti itu belum tentu khawarij. Karena itu satu bagian dari pemahaman khawarij. Kalau dia masih secara umum memahami sesuai ahlus sunnah, dia ahlus sunnah. Tapi dalam bab ini dia mengikuti khawarij. Salahnya di situ. Fatalnya fatal karena keluar dari pemahaman ahlus sunnah, jelas salah. Ini Pak, lil khabaril hasan, karena ada satu hadis yang baik, yang hasan, bahwa Nabi mengucapkan setelah waladhdallin, Rabbighfirli amin. Tapi ini hasan menurut beliau ya. Kalau menurut ahli hadis ini enggak hasan, ini hadisnya dhaif. Dan kita kadang-kadang semua hadis diterangkan. Itu muhtaj. Pemahaman salah itu kadang-kadang merembet pada ahlus sunnah. Misalkan saudara-saudara kita Asy'ari ya, Asy'ari ya, NU ya, Asy'ari ya. Nah, itu sebenarnya mereka masih ahlus sunnah. Tapi ketika mereka mengatakan sifat Allah harus ditakwil, nah, di situ baru menyimpang mereka. Sehingga ya NU itu masih ahlus sunnah, Syafi'iyah saudara-saudara kita Syafi'iyah, Asy'ariyah itu masih ahlus sunnah, tapi dalam bab takwil sifat salah. Nah, demikian juga yang tadi, saudara-saudara kita masih ahlus sunnah, tapi ketika ngomong bahwasanya nggak ada eks neraka, itu dia salah. Juga ketika Ibnu Ashur mengatakan boleh nikah mut'ah ketika kondisi terpaksa. Nah, itu kita katakan dia tetap ahlus sunnah, tapi dalam bab ini dia salah. Nah, nikah mut'ah bagi ahlus sunnah, mayoritas ahlus sunnah adalah haram sampai hari kiamat. Jadi kata beliau, boleh kalau terpaksa. Berarti boleh atau tidak itu? Kalau panjenengan haram, Pak. Zaman sekarang yang mana nih? Oh, ini pada kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Syarahnya Minhajnya Imam Nawawi, yang nulis adalah Ar-Ramli. Tulisannya Imam Ramli. Beliau mengatakan lil khabaril hasan. Hadisnya hasan. Tapi menurut ahli hadis enggak hasan. Imam Ramli kan bukan ahli hadis, dia ahli fikih. Tapi dari sini kita bisa memaklumi gitu, Pak. Kalau ada teman-teman kita yang nahdiyin yang Allahumma ighfirli amin, biarkan aja. Kiainya mereka mengatakan hadisnya hasan, biar aja. Pas waladhdallin itu. Waladhdallin Rabbi ighfirli amin. Sudah cukup? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Islam dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini kita bertemu kembali dalam rangka update pembebasan
lahan dan bangunan untuk studio Al-Islam TV. Sahabat Al-Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk sampai saat ini sudah terkumpul 305 juta rupiah. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan sebanyak-banyaknya kepada antum semua yang telah ikut berpartisipasi dalam kebaikan ini. Namun demikian, kami masih mengharapkan partisipasi antum semua untuk memenuhi kekurangannya, yaitu sebesar 45 juta rupiah, supaya pembayaran dan pembebasan lahannya bisa tepat waktu sesuai yang kita janjikan. Sahabat Al-Islam TV dimanapun Anda berada, sampai saat ini kami masih membuka peluang bagi Anda semua untuk ikut berpartisipasi. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita semua. Saat ini untuk bangunan dan lahan ada di belakang saya. Insya Allah di lokasi inilah yang akan kita renovasi untuk kita jadikan markas untuk taklim, berbagi ilmu, dan menyiarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita yang tercinta. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini Sabtu 25 November 2023 berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah dalam agenda update laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena selama beberapa bulan tidak bisa menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini, dan saya tetap memohon doa dari muslimin semuanya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesehatan yang sempurna untuk saya dan juga untuk kaum muslimin yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita saksikan, ini di belakang saya sedang berlangsung pembangunan lantai 2 menuju ke lantai 3 asrama putri Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillahirrabbilalamin, sampai hari ini sebagaimana yang kita lihat sebanyak 28 tiang yang besar sudah selesai pengecoran, tinggal satu tiang yang insya Allah akan kita selesaikan hari ini dan juga besok, dan juga masih ada sebanyak lebih 6 tiang di bagian teras yang insya Allah akan kita selesaikan dalam satu pekan ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan bahwa program selanjutnya insya Allah kami akan melanjutkan, yaitu pengecoran lantai yang ketiga. Kami akan mulai yaitu perangkaian besi untuk balok, kemudian akan melanjutkan perangkaian untuk lantai 3. Oleh karena itu, pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, yang pertama kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkenan turut andil dalam program kebaikan ini, yaitu program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semuanya yang telah turut andil dalam program kebaikan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berapapun dan apapun yang diperbantukan untuk kepentingan pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini mudah-mudahan kelak menjadi tabungan yang senantiasa mengalirkan pahala untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, yang kedua kami sampaikan bahwa kesempatan untuk turut andil dalam melanjutkan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini masih terbuka lebar bagi siapapun dan dimanapun. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah,
mari kita bersama-sama dalam kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban kami atas amanah donasi yang diamanahkan kepada kami. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Akhirul kalam, saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.